wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sambut Allah. Apa payahnya nak. Tapi sekarang 88 tidak bisa. Ada 4 yang bisa, ada 4 yang membuka celah untuk terjadi fitnah. Inna shadaqatul lil fuqara, fuqara kasih. Tak ada income sama sekali. Janda tua, laki mati, anak tak ada sebatang kara. Fuqara, tak ada pemasukan. Yang kedua, ada pemasukan tapi tak cukup. Orang kalau sakit, wal 'amilina 'ala, amin. Wal mu'allaf tidak bisa lagi dikasih. Kenapa? Karena banyak laki yang mempermain-mainkan sertifikat mu'allaf. Mu'allaf zaman Nabi itu bagaimana? Kepala suku, kalau dia dikasih maka satu suku itu masuk Islam. Misalnya ada suku Sakai, suku Akib, suku Talamah. Kepala suku dia, kita kasih dia 100 juta, satu suku itu masuk Islam. Itulah yang zaman dulu yang maksudnya mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang digunakan hatinya. Zaman sekarang dikasih dia bibinya bukan masuk Islam. Oleh sebab itu kalau ada orang baru masuk Islam, dia tetap dikasih tapi bukan karena dia mu'allaf, dia dikasih karena dia fakir atau miskin. Tolong apa Ustaz, kita baru masuk Islam lah, rukun Islam 5 perkara, kasih lah. Bukan karena mu'allafnya tapi karena dia fakir miskin. Wal gharibin, gharibin tak bisa lagi dikasih sekarang. Gharibin dililit utang. Kalau dibukalah pemberian zakat kepada yang dililit utang, penuhlah masjid suara. Karena semua orang Pekanbaru ini dililit utang, semua utang. Dari mobil, rumah sampai panci, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya itu lunas. Wa banis sabil, Ibnu Sabil pun sekarang tak bisa lagi. Karena Ibnu Sabil ini dijadikan orang celah untuk menipu mogok. Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Datang orang Medan mau pergi ke Palembang, putus belanjanya. Datang orang Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya. Sehingga Pekanbaru dikasih. Sekarang banyak dipermainkan. Begitu sampai dia di Simpang Bingung, pura-pura putus belanja. Habis itu naik angkot dia sampai ke Sekijang. Sampai di Sekijang bawa aja. Maka yang membuka celah ini ditutup supaya jangan dipermainkan. Jadi mu'allaf ini kasih dia karena dia miskin, fakir, susah. Yang gara-gara ini di mu'allaf tadi kasih. Apa hukumnya berusaha walet? Karena sarang walet itu terbuat dari air liur burung. Nabi sedang khutbah di padang Arafah. Ketika sedang khutbah itu datanglah onta menjilat baju Nabi, menjilat kain ihram Nabi, onta dijilatnya. Nabi sholat dengan bekas jilatan air liur. Sekarang pertanyaannya, apa hukum air liur hewan? Halal apa? Nampak ya saya belum sarapan. Nabi khutbah, datang onta menjilat bajunya. Habis itu Nabi sholat, di bawahnya baju yang kena jilat itu. Pertanyaannya, apa hukum air liur? Halal. Seandainya tak halal, pasti digantinya baju itu atau dibasuhnya. 2. Kalau ada kucing menjilat air minum itu halal. Halal. Karena kata Nabi itu tawafun atau tawafat, karena itu binatang yang lalu lalang. Air liur kucing halal, air liur onta halal. Dikiaskanlah kepada air liur walet. Itulah dasar orang yang mengatakan air liur walet itu halal. Tapi jangan gara-gara ini ditampung air liur kucing minum. Apa hukum air liur walet? Halal. Mana hukum, mana dalilnya? Kias. Karena halal air liur onta,
Maka itu yang menyebabkan. Tapi rupanya sarang walet itu dipasang di CCTV. Pasang di CCTV pakai infrared, nampaklah di situ bahwa walet ini sarangnya di sini, buang neneknya di sini, tak bercampur katanya. Maka itulah yang mengatakan sarang walet halal. Oh tidak Ustaz, walet ini mengganggu kami, tak bisa kami tidur malam tidur. Itulah yang lagi hukumnya, bukan hukum Herliu. Itu hukum membuat sarang walet di tengah pemukiman masyarakat. Habis itu disumpah orang, mampus nih punya walet. Setan anak tidak tidur-tidur. Akhirnya duit-duit hancur dimakan setan. Maka jangan buat sarang walet di tengah pemukiman masyarakat yang ribut sehingga orang tak tentram mengganggu. Iman ini kata Nabi bin Allah sallallahu alaihi wasallam 70 sekian cabang. Adalah yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza anil tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu iman. Mengganggu di jalan buang. Mengganggu dunia orang. Terganggu anak orang tak bisa tidur di kamar. Ustaz katanya umat Nabi Muhammad terjadi menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatil nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73. 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dhalalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Balqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid Nabi, bukan orang yang maulidan, sholawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan ini. Sampai orang yang bertanya yang capek, baru saya capek. Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuma bawa hadis, tak hadis-hadis siapa di bawahnya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini: Innama huwa jannatuki wa naruki. Itu bunyinya hadis. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi neraka. Hadis yang lain, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda ala ahadin. Seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, bolehkah manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran kontang panting, tajwid bintang tukang, mau begini dua. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah,
Mengejek poligami berarti mengejek pokoknya itu. Mengejek sunnah, tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang, masuk dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak atau masuk jurang atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Buka pintu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami benar dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut, mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan materi 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur juga ada materi. Ini kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Oke. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat yang dilakukan, tapi karena ada materi 6.000. Kabarnya tahun 2021 materi sudah jadi materi 10.000. Maksud saya Bapak siapkan materi 10.000 karena yang 6.000 tak akan beli. Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan dan termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat bu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan nanti Pak Ustaz. Asal ku tengok update status istri muda yang punang-punang juga dunia ini. Sholat tak khusyuk, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa. Maka perempuan punya hak namanya khulu. Laki-laki punya hak namanya parah. Perempuan namanya khulu. Memang dulu aku setuju Pak Ustaz. Tersangka ini tenang, tapi setelah ini tak tahan nanti Pak Ustaz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustaz muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan, ada, bukan tidak dengan tahan, tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan termasuk. Amin. Apa ini ringan mengambilkan ini? Dia tak tahu kamera bertujuh aja. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh atau tidak Pak Ustaz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak dibacakannya ke air. Dibacakannya ke air. Terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustaz, ini aja jamaah kita Pak Ustaz, istrinya anak tadi jam 8 pagi tidak lahir Pak Ustaz. Tolong bacakan Pak Ustaz. Bingung saya apa yang mau saya baca? Apa aja? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Bergoncang keluar semuanya. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saja dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakan adalah Fatihah tak berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai air liur banyak. Sudah banyak dibuat, dibacakan dan dirumuskan ke orang gila. Sehat orang gila. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Yang kedua tentang orang gila. Yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau numpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi dari ini. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kali jengking. Tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kali jengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi dari bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kali jengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minum dan kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh, tak halal, tak kami terima kambing ini. Kata Nabi, kasihlah aku
Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kafir. Kata Nabi, bagilah aku sebagian, itu menunjukkan boleh menerima upah dari rohnya. Ustaz, kalau dikasih orang kafir rohnya Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing? Tentu saya terserahkan kita wakaf, biar dipotong dibagi ke pakai miskin dan saya tidak mau makan. Apa tindakan kita atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad SAW? Perdana Menteri Brazil tidak Islam. Karena argumentasi orang Prancis itu katanya kebebasan berekspresi. Kenapa kalian buat lukisan Nabi Muhammad? Kebebasan berekspresi, guys. Datanglah Perdana Menteri Prancis, di tempelnya gambar bini si Macron itu dengan monyet. Bini Macron itu kan beda jauh. Macron itu pacaran umur 15 tahun dengan gurunya. Si Macron itu umur 15 tahun, kelas 3 SMP, pacaran sama gurunya bini orang. Akhirnya dia dijadikan bini sekarang. Umur 15 tahun dia pacaran sama itu, waktu itu perempuan umur 29 tahun. Ini si Macron ini sakit jiwa. Datang Perdana Menteri Brazil, disandingkan yang gambar bini Macron sama monyet itu. Mau ngamuk si Macron. Kata si Perdana Menteri Brazil, inilah kebebasan berekspresi. Jadi logika otaknya logika otak sakit. Ketika dia mengejek Nabi, dia katakan kebebasan ekspresi. Kok gambar bininya disandingkan sama monyet, dia mengamuk. Apa maksudnya? Berekspresi untuk Nabi kalian boleh, tapi berekspresi untuk bini dia tak boleh. Ini orang otaknya sakit. Kalaulah kita punya pemimpin yang adil, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang bangga, itu ditarik hubungan diplomatik itu ditutup kedutaan Prancis, baru hebat, betul? Ada itu di sinetron. Dia orang nyata dan dia orang baik. Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan yang lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Bahasnya lagi. Karena mobil kita dalam perjalanan mau dipasarkan di Uni Eropa. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin sudah jelas. Patut kertas di warna kuning. Tahu ada masalah ini. Kita bisa membedakan kapan orang serius, kapan orang. Kawan saya laki-laki Pak Ustadz berpisah dengan istrinya karena suaminya itu Syiah dan berperilaku kasar. Mereka sudah rumah tangga 30 tahun. Lalu si ex istrinya itu menikah dengan saya dan anak-anaknya pun berpihak kepada saya. Saya galau karena ex suami kami itu bilang kami pengkhianat. Dia tak akan memaafkan kami di akhirat. Sementara saya rutin bertemu dengan ex istrinya juga anak-anaknya yang mereka tak punya keluarga satu pun di sini. Kalau dia sudah cerai, kau nikahi istrinya itu, kau jaga anaknya, jaga akidahnya supaya dia tetap ahlu sunnah wal jamaah. Lakinya yang mengadakan pengkhianat ini, kau lapor ke Polda penistaan nama, kau penjara ini, kau benamkan dia dalam penjara. Udah jelas? Udah, lakukan. Tanya dulu lagi. Kadang orang ini masih bertanya. Nanti pengajarnya tanya, jangan tanya, langsung. Hari ini kita buka kantor polisi, sini rumah sudah lapor. Saya yang ini, saya laporkan, measurement. Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri, tahunya ada undian dapat hadiah. Apakah uangnya itu riba, Pak Ustaz? Seratus ribu mengumpulkan duit 100.000.
sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100 ribu mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar. Ikan itu kenyang, dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi. Karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat ikan, kenyang kok. Tengok ikan, kesian ya, kenyang ikan. Judi. Tapi kasusnya ini beda. Saya punya toko, jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung. Untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungannya dengan mereka, karena ini untung saya punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli saya, lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena bukan uang yang diputar, tapi hasil keuntungan, hasilnya uang punya saya, milik saya. Begitu juga ini, uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal, karena bagi hasilnya itu mudharabah, karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional, menurut hukum Islam hari ini. Duit itu milik bank syariah, tapi karena dia mau menarik nasabah diundi, maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih saya. Pagi ini juga, saya suka sebelum berubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Santa Bukau. Saya tunggu. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat dengan non-muslim? Kalau sudah mati semua dokter di Pekanbaru, tak ada lagi dokter Islam. Adalah dokter terakhir di dekat simpang Damai Langit. Begitu sampai di situ dokter itu sakaratul maut. Tak ada lagi. Tinggal satu-satunya ini. Dan dia orangnya amanah. Saudara kita yang non-muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau yang non-muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak membunuh kamu, tidak memusuhi agama kamu, tidak menyebarkan karikatur mengejek nabi kamu, dia baik dengan kamu. Antara kau buat baik sama dia. Waktu situ ilahi bersikap adillah kepada dia. Boleh dengan syarat dan ketentuan baru saja dapat kabar. Pagi ini saya habis dari masjid ini akan panen tanah wakaf kebun jeruk. Jadi kemarin itu kita menjual satu batang limau nipis 50.000. Hasilnya dibagi untuk penanam, untuk pemodal, untuk pewakaf yang akan digunakan untuk yayasan tabung wakaf. Pagi ini mau panen, mau dihadiri oleh penasehat dari Dewan Dakwah, namanya Pak Bakhtiar Bakar. Meninggal dia pagi. Niat baiknya sudah sampai. Untuk Pak Bakhtiar Bakar dan orang-orang soleh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya memelihara reptil, ular, iguana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini memelihara burung. Nama burungnya Nugair. Yang punya burung Umair. Nama burungnya Nugair. Nugair itu artinya burung pipit. Dulu burung gereja, pindah ke masjid burung mu'alaf. Jadi kata Nabi kepada Umair tadi, ya Abu Umair, man fa'ala Nugair? Wahai Abu Umair, apa kabar burung pipit kau? Itulah dalil boleh memelihara burung pipit dengan syarat dan ketentuan berlaku. Buat sangkarnya itu besar supaya dia bisa terbang kian kemari, ada pokok kayu, ada kolam-kolam di dalam. Buat dia berpasang-pasang di dalam. Kalau bisa burung pipit satu, buat burung pipit perempuan betina itu agak 5, agak 3, biar pernikahan dia.
Bilang sama ibu tuh, aku memang tidak bisa mah, tapi burung ini kita biarkan ya. Jangan tersiksa dari situ. Lalu kemudian bisa tak dikiaskan burung ini Pak Ustaz kepada reptil, ular sawah dan lain sebagainya? Inilah yang saya belum ketemu titik. Kok bisa dia menyamakan ular sawah, apalagi ini ular ini kan banyak sekali kita menjijikan. Maka dalam Islam itu apa kadar standar keislaman seseorang itu bagaimana kita mengukur kualitasnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seorang, tengoklah dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Ada orang memelihara ular sawah, ular itu makan daging, dia makan ikan asin. Memelihara ular sawah, budgetnya 1 bulan 3 juta. Ada anak yatim tak bayar uang sekolah, bukan baru ini jual tisu di lampu merah. Lebih sayang dia sama ular daripada anak yatim. Padahal awak itu lagi kajibu bide, padahal lagi ada orang yatim. Oleh sebab itu maka saya pribadi lebih setuju kalau pun mau melihara burung seperti yang dalam hadis. Adapun ini lebih baiklah budgetnya itu. Ada orang memelihara anjing herder untuk sampo anjingnya, dari budgetnya sampai 500.000 untuk sampo anjing, belum lagi dokter anjing, belum lagi makanan anjing. Sementara dia belum ke dokter taman, dia belum pakai sabun telepon. Tahu sabun telepon kan? La ilaha illallah. Lebih menyalurkan hobi lagi pula. Dulu saya pernah memelihara burung serindit. Tahu burung serindit? Khas dia burung serindit. Saya belilah di pasar air molek dari hulu burung serindit. Saya sangkarnya dari rotan yang dibelah. Saya sangkutkan di pokok jambu. Begitu balik sekolah, waktu itu masih sekolah, balik sekolah aku tengoklah burung serindit itu dikerubungi sumur angkrang. Maka saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrang yang menggigit matanya di mulutnya. Setelah itu saya lepaskan. Burung serindit, minta maaf kepada Allah Ta'ala, aku lepaskan. Waktu itu saya kelas 5 SD. Tidak itu saya tak mau melihara burung, karena menurut saya kelas 5 SD sudah berakal saya. Ini ada pula orang yang bercucu tak berotak. Kelas 5 SD sudah merasakan bagaimana sayangnya ke hewan itu. Saya sekarang tak mau sih. Kalau anak-anak ini mau minta, mau, nanti kita beli, kita buatkan sarang besar. Sarang besar buat mana? Masukkan situ burung kuau, burung cendrawasih, dan burung apa. Tapi yang lupa tunggu surat izinnya. Kalau tidak nanti kau dikurungkan ke polisi kan. Jelas kan? Jelas insyaallah. Hah? Ini enggak? Ini duit. Duit. Jarang-jarang masjid ini ngasih duit. Biasanya pakai transfer aja. Ini nampaknya menjadi suaranya lu sering ke sini banyak. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun asraful arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Habis pula suara. Kalau ada suara jadi saya habiskan. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Ini ada lukisan yang digambar, cuman giginya keluar, biji matanya keluar. Mohon doanya Ustaz. Dulu doakan Ustaz 5 tahun lalu di Masjid An-Nur Muhammad Iman Hasan Al-Fayad kelas 2 SDID Fatimah ke Cikakarya. Kalau sayang kepada anak kecil termasuk muliakan Allah SWT. Mana yang punya lukisan mana sih? Apa ini? Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Allahumma faqihu fid din.
mu'allimut ta'wil, waqtu ulama mursalin. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Quran. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, tidak hanya yang payah saja, anak-anak yang lain, anak-anak kita semua. Kemudian doa Nabi kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu, banyakkan anak cucunya, banyakkan rezekinya. Tak saya doakan banyak bininya tak, aku saya hidup rumah. Marah mereka tak keluar nonton sayur pagi ini. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari semuanya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antiasa dan Qur'an mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, sunaikan segala hajat kami ya Allah. Tuballigh maqasidana, sampaikan maksud yang baik kami ya Allah. Saudara kami yang sudah berinfak, berwakaf, bersedekah, murahkan rezekinya ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Hinakanlah orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada orang yang tak tahu supaya mereka dapat hidayah dan menolong agama-Mu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil harra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai ucapan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu